Hai, halo, kembali lagi dengan saya. Perkenalkan, saya Dian Pertiwi Joshua. Saat ini saya merupakan mahasiswa pasca sarjana program doktoral penelitian dan evaluasi pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Hari ini saya akan mencoba untuk sharing materi ke teman-teman semua terkait bagaimana sih kira-kira kalau kita ingin menginterpretasi penelitian menggunakan WinStep. Yuk kita simak bersama. Nah, kalau di video sebelumnya saya mencoba memaparkan teori apa saja, kemudian bagaimana mengenai prasyarat kalau kita ingin menggunakan 1PL. Maka di video ini saya hanya fokus terhadap interpretasi kalau kita menghitung 1PL menggunakan WinStep. Di sini saya yang pertama akan membahas mengenai performa individu atau person, di mana warnanya sengaja saya beda-bedain ya teman-teman, sehingga kita lebih mudah dalam melihatnya. Kemudian di sini untuk warna ungu saya menyebutnya sebagai deskripsi data. Data saya ada 135 responden atau 135 orang peserta didik dengan jumlah item yang dianalisis adalah 25 item atau 25 butir soal. Lalu kategori skalanya itu dua kategori, benar dan salah, skala biner. Kemudian untuk nomor 2-nya saya warnai dengan hijau, di mana secara minnya ada 0,59 sehingga menunjukkan ketidakpastian rata-rata ketika mengestimasi ukuran kemampuannya sekitar angka tersebut. Kemudian ada standar error, di mana di data yang saya miliki itu 0,16, maka dengan angka tersebut saya sebutkan bahwa errornya cukup konsisten di antara individu, tapi tidak tinggi ya karena angkanya masih 0,16. Kemudian untuk yang warna jingga atau warna oranye itu saya dapatkan minnya 12,9 dari total skor maksimumnya adalah 24 dan minimumnya adalah 1,0. Lalu ada min measure, di mana ada angkanya itu saya dapat 0,11, di mana saya mengatakan bahwa dari angka min measure ini kecenderungan rata-rata individu sedikit di atas rata-rata logit karena angkanya cuma 0,11. Artinya hanya sedikit di atas angka 0 tadi. Kemudian ada standar measure, di mana angka yang saya dapatkan adalah 1,98. Angka tersebut memaparkan bahwa data saya ini memiliki variasi besar dalam kemampuan individu. Lalu yang warna biru atau di poin 4 ada infit dan outfit statistik. Untuk infit MNSQ-nya itu saya dapat 0,99 dengan angka ideal 1,0. Artinya data yang saya punya ini sudah sesuai karena mendekati angka baku atau angka ideal. Lalu ada outfit MNSQ min, saya dapatkan 1,02, lagi-lagi mendekati idealnya. Tadi kita kan ngomongin angka idealnya 1,0 ya. Kemudian saya dapat infit ZST di minnya itu 0,1 dalam rentang yang diharapkan itu minus 2 hingga plus 2, sehingga angkanya tidak terlalu jauh. Lalu outfit ZST di minnya saya dapatkan di 0,1. Hal tersebut menunjukkan batas yang dapat diterima. Untuk yang warna merah jambu atau warna pink itu angkanya menunjukkan bagaimana reliabilitas dan pemisahannya. Di sini real RMSI angka yang saya dapatkan adalah 0,63. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada tingkat kesalahan rata-rata dalam estimasi ukuran individu sebesar 0,63. Lalu ada persen reliability-nya cukup tinggi 0,90 sehingga reliabilitasnya disebut sebagai reliabilitas tinggi dan dapat membedakan kemampuan antar individu. Lalu di sini ada separation atau pemisahan, di mana angkanya itu saya dapat 2,96.
2,96 ini kan hampir dekat dengan 3 ya, sehingga dapat membedakan 3 kemampuan individu yang pada akhirnya saya interpretasikannya, data saya ini dapat melihat peserta didik dengan kemampuan rendah, sedang, dan juga tinggi karena angkanya mendekati 3. Kemudian di sini untuk yang warna coklat itu saya menyebutnya extreme score atau di bawah. Ini jarang dibahas, tapi karena ini kaitannya dengan interpretasi, maka saya coba menjawab atau membahas dengan detail. Untuk extreme score-nya ada 2 orang dengan skor maksimal ekstrim. Kata maksimal tadi agak saya tekanin karena artinya ketika kita ngomongin maksimal itu adalah kemampuan peserta didik dalam menjawab keseluruhan benar. Dan juga di sini saya dapat angka 2, maka saya menginterpretasikannya ada 2 orang yang kemungkinan menjawab keseluruhan benar. Lalu ada skor minimal ekstrim. Hanya 1 di data yang saya dapatkan itu menunjukkan bahwa hanya 1 orang memiliki kemungkinan menjawab semua salah. Jadi kalau maksimal itu menjawabnya seluruhnya betul, minimal semua 1 orang atau kemungkinan peserta didik tersebut menjawab keseluruhan atau semuanya itu salah, karena minimal ya. Nah, biasanya kan kalau kita ngomongin aplikasi statistik, maka bagaimana interpretasinya secara singkat. Di sini saya mencoba menyingkat penjelasan tadi di awal dengan kata-kata demikian. Jadi, saya mendapatkan data person konsisten dengan model di mana saya dapatkan karena saya melihat dari statistik infit dan outfit menunjukkan bahwa data umumnya sesuai dengan model RAS atau model 1PL. Lalu di sini ada variasi kemampuan person di mana ada variasi kemampuan yang cukup besar. Saya lihat dari standar deviasi sebesar 1,98 dengan pemisahan yang memadai. Tadi kita ngomonginnya separation. Lalu di sini ada reliabilitas yang tinggi, yang tadi angkanya itu ada 0,90 sehingga menunjukkan bahwa instrumen yang saya gunakan dalam penelitian memiliki kualitas yang baik dalam mengukur kemampuan individu sehingga akurasinya juga tinggi. Lalu kemudian di sini ada extreme score, tadi yang kita ngomongin ada extreme minimal, ada extreme maksimal, di mana orang dengan skor ekstrim mungkin pada akhirnya memerlukan analisis tambahan seperti verifikasi data, benar nggak ya dia benar semua atau benar nggak nih dia salah semua, dan juga interpretasi terhadap pola respon yang tidak biasa sehingga kita menemukan angka-angkanya sudah tepat. Nah, tadi kan kita sudah punya pengolahan data WinStep nih. Kemudian kita sudah punya interpretasinya. Terus gimana kalau kita ingin membuat interpretasi tersebut menjadi sebuah artikel ilmiah? Saya sebutnya di sini adalah implikasi ya, karena kan biasanya olahan data yang kita punya akan ditulis sebagai produk karya ilmiah. Yang salah satunya saya bahas di sini adalah artikel ilmiah. Saya punya judulnya adalah analisis butir soal dan pemahaman konsep pada mahasiswa dalam materi penulisan karya ilmiah menggunakan model 1PLERT. Kemudian di sini saya mengimplikasikan ke dalam kemampuan mahasiswa dalam memahami konsep, dimana berdasarkan person measure yang tadi itu tabel yang di awal tadi saya menyebutkan di sini. Secara keseluruhan tingkat pemahaman mahasiswa berada sedikit di atas rata-rata kemampuan instrumen. Artinya mayoritas mahasiswa memiliki pemahaman yang cukup baik terhadap materi penulisan karya ilmiah. Kemudian saya juga punya standar deviasi. Di sini saya nilainya adalah 1,98. Hal ini memperlihatkan bahwa beberapa mahasiswa memiliki pemahaman yang sangat baik, kemudian mahasiswa lainnya menunjukkan adanya kesulitan dalam memahami materi. Ini ada kaitannya nih sama separation dan extreme score, di mana di separation tadi pada akhirnya saya membedakan 3 kelompok mahasiswa. Itu nilainya dari 2,96 ya teman-teman. Dan
kesimpulannya data, kemudian interpretasi dan implikasi yang saya buat berdasarkan hasil analisis WinStep tadi, saya temukan bahwa hal ini mendukung analisis dalam artikel sesuai dengan judul yang sudah tadi saya sebutkan. Kemudian instrumen yang saya gunakan itu sudah sesuai dengan model 1PL ERT dan memiliki reliabilitas yang tinggi, sehingga dapat memetakan kemampuan mahasiswa secara akurat untuk mendukung proses pembelajaran dan memahami materi penulisan karya ilmiah. Tadi bisa juga disebut sebagai uji prasyarat, sehingga saya dapat melanjutkan pengolahan data maupun analisis, implikasi, dan juga interpretasi ke tahap selanjutnya. Ini ada lagi loh, ternyata WinStep itu banyak banget kita bisa ngulik. Kalau di awal tadi saya memaparkan hasil pengolahan WinStep dengan data non-extreme person. Kalau teman-teman lihat di gambarnya kan ada ya teman-teman, di paling atas itu ada non-extreme di tanda kurungin. Kemudian saya mencoba lagi nih mengulik, karena kan selama ini kan gak banyak ya orang yang mengatakan apa sih sebenarnya perbedaan non-extreme dengan hasil yang extreme and non-extreme person. Saya sedikit mengulik teman-teman, jadi rupanya walaupun ada perbedaan tapi hasil pengolahan data yang saya miliki itu sama. Nah, di sini saya dapat nilai rata-rata. Saya warnain lagi ya, teman-teman. Ada hijau, kemudian ada warna abu-abu di sini. Jadi di sini sama saja data ini menunjukkan nilai rata-rata, kemudian ada nilai logiknya, lalu di sini ada kesesuaian data dengan model. Ada infit and outfit MNSQ-nya. Lalu kemudian apakah interpretasinya berbeda? Tidak, ini adalah sama saja, hanya angkanya mungkin agak sedikit berbeda. Lalu kira-kira apa saja yang bisa kita dapatkan dari extreme and non-extreme hasilnya? Ini saya dapat ada rata-rata kemampuan mahasiswa. Kita lihatnya dari kolom yang berwarna abu-abu ya, itu menunjukkan bahwa ada tingkat kesulitan soal yang dapat disesuaikan atau dapat melihat bagaimana secara keseluruhan mahasiswa memahami materi. Kemudian di sini ada sebaran kemampuan atau standar deviasi, di mana di dalam extreme and non-extreme ini saya dapatkan angkanya 2,09 logit. Artinya terdapat mahasiswa dengan kemampuan yang sangat tinggi, yaitu di angka 5,11, dan juga sangat rendah dengan minimumnya minus 5,01 logit. Terus kemudian di sini juga ada angka statistik fit yang menunjukkan kesesuaian data dengan model. Saya lihat di yang warnanya hijau ya, ada infit and outfit MNSQ, kemudian ada ZSTD atau standar deviasinya. Secara keseluruhan sih sebenarnya data ini masih sesuai dalam batas wajar ya, karena angkanya itu masih 0,5 sampai dengan 1,5. Kemudian data memiliki konsistensi respon yang batasannya masih normal gitu. Nah, hanya di sini di slide selanjutnya saya mendapatkan hal yang jauh lebih detail daripada ketika saya menggunakan interpretasi dengan extreme person tadi. Saya dapat di extreme and non-extreme person dari WinStep. Kalau tadi cuma ngomongin reliabilitasnya aja, saya di sini ketemu Cronbach Alpha atau KR20. Di sini saya dapatkan angka 0,94, di mana angka ini menunjukkan adanya tingkat reliabilitas yang sangat tinggi, sehingga instrumen sangat baik untuk mengukur pemahaman mahasiswa. Kemudian di sini untuk skor maksimal minimalnya secara interpretasi sama aja. Di sini ada mahasiswa dengan skor maksimal yang menunjukkan pemahaman yang tinggi atau sangat baik, begitu pula mahasiswa dengan skor minimal yang menunjukkan bahwa mahasiswa ada yang tidak memahami soal sehingga membutuhkan intervensi lebih lanjut. Kemudian saya juga di sini dapat nilai
raw score to measure correlation itu ada 0,99, di mana hal ini diinterpretasikan dengan korelasi yang tinggi antar skor mentah dan ukuran kemampuan menunjukkan adanya respons mahasiswa terhadap soal sangat mencerminkan tingkat kemampuan. Artinya soal atau butir soal yang saya buat ini sudah memperlihatkan bagaimana kemampuan mahasiswa dalam menjawab soal-soal tersebut. Lalu bagaimana implikasinya? Apakah terdapat perbedaan antara yang di awal dengan yang barusan kita bahas? Rupanya terkait implikasi ini tetap sama teman-teman. Jadi angkanya tidak ada yang berubah, hanya saja ada sesuatu yang lebih detail, yaitu tadi kita temukan nilai KR 20 Cronbach 20 tadi, terus kemudian secara evaluatifnya tetap sama, kemudian analisis butirnya juga tetap sama. Pada akhirnya analisis populasi ekstrim dan non-ekstrim person ini memberikan gambaran keseluruhan bagaimana sih distribusi kemampuan maupun efektivitas instrumen atau butir soal yang sudah kita buat. Hal ini digunakan untuk meningkatkan pembuatan kualitas soal dan bagaimana pembelajaran materi penulisan karya ilmiah. Lantas, kira-kira adakah perbedaan makna maupun hasil output WinStep dengan non-extreme person maupun extreme and non-extreme person? Saya di sini mencoba sedikit memaparkan teman-teman. Jadi secara definitifnya itu kalau non-extreme person itu mencakup individu yang tidak memiliki skor ekstrim. Artinya ada hal yang memang lebih detail ketika kita mengolah data menggunakan extreme and non-extreme person. Kemudian secara jumlah individu, kalau mungkin kita menggunakan responden yang lebih sedikit, maka gunakan non-extreme person. Kalau di extreme and non-extreme person, dia biasanya lebih banyak dan lebih mencakup seluruh individu dalam data. Ibaratnya data besarnya atau populasinya bisa dibahas menggunakan extreme and non-extreme person. Kemudian secara parameter person, kalau non-extreme person ini biasanya ukuran kemampuannya itu berdasarkan model RAJ. Kalau di extreme and non-extreme person, dia kemampuan individunya bisa menghitung bagaimana skor ekstrimnya. Lalu pengaruhnya dalam statistik bagaimana? Kalau di extreme and non-extreme, dia memang agak sedikit bias sehingga tidak memiliki informasi kalau kita mau membuat pola-pola pada respons tertentu. Lalu digunakannya pada saat yang seperti apa? Kalau non-extreme person biasanya dia bisa kita pakai ketika kita ingin menggunakan RAS model. Kalau di dalam extreme and non-extreme person, dia biasanya berguna untuk distribusi skor secara keseluruhan, baik itu yang ekstrim maupun yang biasa. Di sini saya menyatakan bahwa secara perbedaan itu memberikan kontribusi pada analisis, dimana kalau non-extreme person dia lebih ke RAJ model, kalau yang extreme and non-extreme person dia biasanya bisa mengestimasi model untuk hal-hal yang umumnya lebih populatif. Jadi gampangnya gimana? Gampangnya kalau mau bedain non-extreme person itu ketika kita ingin melihat atau mengolah data serta menginterpretasikan data secara akurat. Karena non-extreme person ini biasanya informasi yang didapatkan adalah informasi yang jauh lebih diskriminatif atau jauh lebih tinggi akurasinya ketimbang kita menggunakan extreme and non-extreme person. Tapi kalau kita ingin menggunakan data yang lebih detail dalam mengukur kemampuan mahasiswa, maka gunakanlah yang extreme and non-extreme person.
Nah, bagaimana kalau kita ingin memilih apakah harus menggunakan non-extreme person atau menggunakan extreme and non-extreme person? Berdasarkan rekomendasi yang ada, kita dapat memadukan keduanya atau mengkombinasikan keduanya, sehingga data yang diinterpretasikan dapat lebih komprehensif atau lebih menyeluruh dan hasilnya jauh lebih lengkap. Lalu bagaimana implikasinya? Apakah terdapat perbedaan antara yang di awal dengan yang barusan kita bahas? Rupanya terkait implikasi ini tetap sama, teman-teman. Jadi angkanya tidak ada yang berubah, hanya saja ada sesuatu yang lebih detail, yaitu tadi kita temukan nilai KR 20 Cronbach 20 tadi, terus kemudian secara evaluatifnya tetap sama, kemudian analisis butirnya juga tetap sama. Pada akhirnya analisis populasi ekstrim dan non-ekstrim person ini memberikan gambaran keseluruhan bagaimana sih distribusi kemampuan maupun efektivitas instrumen atau butir soal yang sudah kita buat. Hal ini digunakan untuk meningkatkan pembuatan kualitas soal dan bagaimana pembelajaran materi penulisan karya ilmiah. Untuk interpretasi selanjutnya, saya punya data statistik fit butir. Jadi di sini saya beri warna coklat. Di situ ada in-fit and out-fit square atau MNSQ dengan nilai rata-ratanya 1,00 atau dinyatakan ideal. Kemudian ada rentangnya 0,71 hingga 1,30, itu artinya data yang saya miliki itu masih dalam batas wajar, di mana batas wajarnya itu 0,5 sampai dengan 1,5 untuk pengujian model RAJ. Terus di sini ada outfit MNSQ-nya. Saya punya angka 1,02, hampir ideal. Kenapa? Karena rentang idealnya itu berada di 0,50 hingga 1,60. Lalu gimana interpretasinya? Saya menginterpretasikan data yang saya miliki bahwa sebagian besar butir soal punya pola respon mahasiswa yang sesuai dengan model RAJ. Lalu ada beberapa butir yang perlu ditinjau lebih lanjut. Di standar deviasinya, angka yang saya punya itu minus 2,6 hingga 2,2 dengan outfit ZSTD-nya minus 1,8 hingga 2,0. Hal tersebut menunjukkan ada pola respons terhadap butir soal yang konsisten. Interpretasi lainnya yang dapat kita lihat pada WinStep untuk item itu, kita bisa memperlihatkan atau mendapatkan informasi reliabilitas instrumen, di mana item reliability yang saya miliki adalah 0,96. Artinya item-item yang saya punya atau butir soal yang saya punya ini sangat konsisten untuk mengukur bagaimana pemahaman konsep mahasiswa. Lalu di sini ada item separation, itu nilainya 481 real dan 497 dalam model. Di separation ini menunjukkan kalau butir soal yang saya punya ini pada akhirnya dinyatakan sangat baik, dan rentang-rentang yang ada memungkinkan pengelompokan butir berdasarkan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Lalu ada statistik pendukungnya, di sini saya beri warna pink. Itu ada item raw score to measure correlation. Nilai yang saya dapat adalah minus 0,100, di mana korelasi negatif ini bisa jadi karena adanya lacking response, yaitu satu item. Hal ini perlu ditinjau atau perlu dilihat lagi kira-kira data apa itu yang satu item. Kalau menurut saya lacking response ini kayaknya data nama, kemudian responden dan nama-nama butir, sehingga ada satu data yang dianggapnya lacking. Kemudian ada chi-square log likelihood dengan p-value-nya 1,0000. Di sini p-value yang ada menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan antara data dengan model, sehingga model dan data yang saya miliki ini sudah dianggap relevan atau sesuai.
Nah, bagaimana terkait dengan implikasinya? Tadi kan di awal saya menyatakan bahwa saya punya judul artikel ilmiah. Judulnya itu berupa analisis butir soal dan pemahaman konsep pada mahasiswa dalam materi penulisan karya ilmiah menggunakan model 1PLERT. Lalu bagaimana implikasinya ketika kita ingin melanjutkan menggunakan apakah dengan extreme person maupun extreme and non extreme person. Jadi berdasarkan implikasi, kemudian interpretasi dan pengolahan data, maka dapat disimpulkan bahwa hasil tersebut atau hasil data yang tadi sudah saya olah kemudian saya interpretasikan itu menunjukkan instrumen tersebut dapat dinyatakan berbasis model 1PLERT sehingga efektif untuk menganalisis butir soal. Kemudian pada akhirnya memberikan informasi untuk meningkatkan kualitas soal, terutama pada butir-butir respon yang kurang konsisten. Artinya dapat memperbaiki bagaimana butir soal sesuai dengan kemampuan peserta didiknya. Di sini saya juga menginterpretasikan menggunakan person map item. Artinya kalau tadi sudah secara statistik deskriptif, saya di bagian ini mencoba memaparkan terkait dengan bagaimana gambar pemetaannya. Nah, berdasarkan analisis data yang saya miliki, maka saya memberikan interpretasi bahwa sesuai dengan peta yang saya miliki itu terdapat visualisasi hubungan antara kemampuan mahasiswa atau person dan tingkat kesulitan butir soal atau item. Nah, ini kan di sini kita lihat ya ada tanda plus ataupun minus. Plus atau positif itu memperlihatkan mahasiswa atau soal sesuai dengan tingkat kesulitan yang tinggi. Sedangkan kalau minus artinya kemampuannya itu rendah. Lalu di sini sesuai dengan distribusi yang saya miliki, maka saya menyebutkan bahwa sebagian besar mahasiswa berada di rentang logit minus 2 hingga plus 2 karena ada angkanya di dalamnya, di dalam peta sesuai dengan interpretasi yang saya miliki. Kemudian bagaimana tingkat kesulitan soalnya? Tingkat kesulitan soalnya itu berada di logit minus 2 hingga plus 2 sehingga mencerminkan tingkat kesulitan sedang hingga sedikit di atas atau di bawah rata-rata. Di sini kalau dari gambar kita lihat soal yang sangat sulit itu ada di item 12, 2 dan 8 karena logitnya itu ada di plus 2 hingga plus 3, artinya semakin tinggi kesulitannya. Lalu untuk butir soal yang sangat mudah ada pada item 11, 22 dan 7 karena logitnya minus, artinya kemampuannya itu jauh lebih rendah dapat mengerjakan soal tersebut. Nah, saya juga memahami atau menginterpretasikan person map item ini ke dalam kesesuaian kemampuan mahasiswa dan tingkat kesulitan soal. Jadi berdasarkan data yang saya miliki, saya menginterpretasikan bahwa peta menunjukkan distribusi mahasiswa cukup merata terhadap tingkat kesulitan soal. Artinya, soal-soal dirancang untuk mencakup kemampuan mahasiswa dengan baik. Kemudian terkait mahasiswa di ujung ekstrim, itu mahasiswa dengan kemampuan sangat rendah tidak cukup terwakili oleh soal yang terlalu sulit atau logitnya lebih dari 3. Sementara mahasiswa dengan kemampuan sangat tinggi mungkin merasa bahwa soal terlalu mudah. Ini di beberapa item ya, sesuai dengan yang tadi sudah disebutkan di awal mengenai item soal-soalnya. Terkait dengan implikasinya, saya juga menyatakan bahwa sesuai dengan judul artikel yang saya miliki, di sini saya dapat melihat atau mengevaluasi butir soal. Saya dapat memaparkan apakah soal tersebut sudah seimbang dan bagaimana tingkat kesulitannya. Lalu di sini juga saya menemukan bahwa ternyata mapping atau peta tersebut dapat menunjukkan pemahaman konsep mahasiswa. Jadi secara kesimpulannya, mapping tersebut memberikan gambaran tentang hubungan kemampuan mahasiswa dan sejauh mana atau bagaimana tingkat kesulitan soal.
sehingga pada akhirnya instrumen tersebut dapat dievaluasi dan dapat disesuaikan agar baik tenaga pengajar maupun peneliti dapat menyesuaikan butir-butir soal sehingga lebih optimal dalam seluruh kelompok kemampuan peserta didik. Terkait dengan interpretasi selanjutnya, saya mencoba memaparkan dengan tabel frekuensi kategori atau bagaimana pilihan jawaban berdasarkan butir soal. Biasanya di dalam aplikasinya menjadi item kategori atau option atau distraction frequencies. Jadi sesuai dengan data yang saya miliki, saya dapat item 11 itu logit kemampuannya sebesar minus 1,98, itu sebagai butir termudah. Lalu untuk item 22 maka karena angkanya minus 1,82 maka dapat dinyatakan juga kedua item tersebut memiliki persentase jawaban yang tinggi sekitar 74% sampai dengan 76%. Lalu item dengan kategori sedang itu ada di item atau soal nomor 25 dan item atau soal nomor 1. Kemudian item dengan kategori yang sulit itu ada di nomor yang nilainya positif, tapi mayoritasnya soal ini dibentuk atau dibuat untuk peserta didik dengan kemampuan yang beragam, sehingga soal yang saya miliki termasuk soal dengan kategori yang mudah. Nah, ini selanjutnya pemaparan dari apa yang dapat kita baca berdasarkan tabel frekuensi atau kategori, atau juga pilihan jawaban dari butir soal. Kalau saya menginterpretasikan tabel ini sesuai dengan statistik model fit atau MNSQ dan PTMIA atau CURR. Ini menyatakan bahwa pada item 8 itu mengindikasikan item kurang sesuai dengan model atau terjadi misfit. Lalu untuk item nomor 11 itu menunjukkan kecocokan yang baik. Di sini saya juga punya poin measure correlation atau PTMIA CURR atau dinyatakan bahwa nilai korelasi negatif itu memperlihatkan beberapa soal tidak bekerja sesuai dengan kemampuan mahasiswa. Kemudian soal dengan korelasi yang negatif itu ada di nomor item 12. Lalu untuk persentase jawaban benar juga dapat dilihat sesuai dengan frekuensi. Sama ya seperti kalau kita penelitian kan biasanya berapa persen yang digunakan atau berapa persen data tersebut menunjukkan hasil. Maka di dalam WinStep ini dinyatakan bahwa untuk tingkat kesuksesan jawaban yang tinggi itu ada di item 6 dan ada di item 5, di mana keduanya dijawab 70% benar. Untuk item dengan tingkat kesulitan jawaban rendah, artinya mahasiswa menganggap soal ini termasuk soal yang sulit, yaitu ada di item nomor 11 dan item nomor 12 dengan tingkat kesalahan 76% dan 77%. Pada implikasinya saya menyatakan bahwa ada beberapa soal seperti item 8 dan item 12 itu memerlukan revisi atau evaluasi lebih lanjut karena tadi kan tidak sesuai ya dengan kecocokan model, sehingga mungkin oleh mahasiswa dianggap soal ini terlalu sulit atau membingungkan. Untuk statistik fitnya saya menyatakan bahwa sebagian besar soal yang saya olah dan saya miliki itu sudah sesuai dengan model 1PL, tetapi ada beberapa hal atau ada beberapa soal yang perlu dilihat lagi atau dikaji ulang lagi bagaimana validitas dan reliabilitasnya. Untuk item yang perlu ditinjau ulang, tadi saya sebut ada item 8, kemudian ada item 12. Untuk item yang sudah sesuai itu ada di item 1 dan item 19. Untuk gambar selanjutnya atau untuk hal apa lagi yang kita dapatkan dari interpretasi WinStep, saya di sini mengolah lagi berdasarkan person plot
Atau di sini ada beberapa plot-plot yang menunjukkan bagaimana butir soal yang mudah atau bagaimana item seperti kalau di kasus saya itu ada pemilihan kata kunci penelitian maupun struktur penulisan abstrak itu lebih familiar bagi mahasiswa, karena di plot-plotnya itu kan ada yang menunjukkan bagaimana tingkat kesulitan soalnya, kemudian bagaimana butir tersebut memerlukan evaluasi atau tidak. Mengenai person plot, kita juga dapat membaca atau dapat menginterpretasikan bagaimana adanya kesenjangan pemahaman konsep. Seperti data yang saya punya ini, ternyata grafik saya menunjukkan item soal atau butir soal nomor 3, 9, 14, 22, dan 26 ini mengindikasikan adanya pemahaman mahasiswa terhadap konsep tertentu bervariatif. Artinya ada hal-hal seperti item 3 itu kan di EF-nya itu kan besar ya, atau tinggi atau positif, sehingga soal tersebut kalau di saya ada pada butir pemahaman dasar pengertian karya ilmiah. Lalu untuk item nomor 9 kan div-nya tinggi tapi negatif, artinya soal ini dinyatakan berupa analisis data statistik. Hal ini karena mungkin hal yang berkaitan dengan statistika itu memang perlu perlakuan khusus, sehingga mahasiswa pada akhirnya mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Selain tadi ada person plot, saya juga menganalisis atau melakukan interpretasi Winstep menggunakan tes karakteristik curve atau TCC, atau gampangnya kurva lah ya. Di dalam kurva ini kan kalau kita lihat ada yang naik ke atas, itu artinya ada beberapa daerah untuk kemampuan rendah, kemudian kemampuan sedang, dan kemampuan tinggi sesuai dengan pembagian yang sudah dibahas di awal tadi. Kemudian kalau di kurva yang saya miliki ini ada beberapa daerah atau beberapa nilai yang mendekati nilai skor 0. Artinya ada beberapa mahasiswa yang kemungkinan kecil menjawab soal tersebut dengan benar, tapi ada juga kurva-kurva yang pada akhirnya memberikan informasi maksimal karena ada skor yang sesuai dengan kemampuan mahasiswa. Lalu pada daerah kemampuan tinggi di angka plus 3 hingga plus 7 itu memperlihatkan bahwa tes memberikan informasi yang kurang untuk membedakan bagaimana mahasiswa dengan kemampuan yang tinggi sekali. Terkait implikasinya terhadap artikel ilmiah, saya dapat melihat bahwa plot-plot ini pada akhirnya menunjukkan bagaimana adanya soal dengan div yang tinggi positif maupun soal dengan div tinggi negatif. Kalau di kasus saya ini div tinggi itu seperti nomor 3, 9, 14, 22, dan 26 itu perlu dilihat lagi bagaimana soal tersebut mengukur kemampuan mahasiswa. Kemudian secara implikatifnya tentunya diperlukan pelatihan atau diperlukan hal-hal atau materi tambahan terkait topik yang sulit pada kelompok-kelompok tertentu. Kemudian secara kesimpulannya bahwa plot ini pada akhirnya memberikan bantuan agar kita dapat menganalisis bagaimana soal-soal dapat digunakan atau dapat dievaluasi secara diskriminatif terhadap kelompok-kelompok mahasiswa yang tadi sudah dibagi tuh, apakah mahasiswa tersebut kemampuannya rendah, sedang, ataupun tinggi. Mengenai gambar selanjutnya adalah TIF atau Test Information Function. Di dalam TIF ini saya dapat melihat puncak kurva, kemudian daerah kemampuan rendah dan juga daerah kemampuan tinggi. Daerah-daerah ini memperlihatkan bagaimana adanya informasi tingkat kemampuan mahasiswa mulai dari yang rendah, sedang, maupun tinggi.
Kemudian ini memperlihatkan bagaimana pemahaman mahasiswa dalam menjawab soal-soal, baik itu soal yang mudah, sedang maupun sulit dan terlalu sulit. Di sini juga kurva ini memperlihatkan bahwa tes ini kurang memberikan variasi skor pada mahasiswa dengan kemampuan sangat tinggi. Karena memang tadi kan saya sudah pernah ceritakan juga ya bahwa soal ini tidak dirancang untuk kesulitan yang sangat tinggi. Artinya memang sedang-sedang saja dan cenderung lebih mudah. Secara implikatifnya, gambar kurva yang tadi saya miliki itu menunjukkan bagaimana cara untuk mengevaluasi butir soal. Kemudian bagaimana kita memerlukan peningkatan atau memerlukan tambahan perilaku atau tambahan perlakuan terhadap adanya kesenjangan pembelajaran pada materi penulisan karya ilmiah. Kemudian dari gambar kurva yang tadi kita juga dapat melihat bagaimana kemampuan mahasiswa itu ternyata berbeda-beda. Kemudian bagaimana menyesuaikan materi pembelajaran, bagaimana menyesuaikan butir soal, dan bagaimana meningkatkan efektivitas tes. Nah, saya menyatakan atau merefleksikan materi kita hari ini dengan George Rush atau mengutip kata-kata dari George Rush, di mana beliau menyebutkan yang penting itu bukan sekedar menyesuaikan model dengan data, tapi menemukan model yang menjelaskan dan memprediksi data dengan cara lebih bermakna. Saya sedikit cocok logi, di mana kan seringkali kita dalam kehidupan selalu perlu mengambil keputusan dan menghadapi tantangan lebih cepat dan solutif. Lalu menurut Rush ini kita tidak hanya perlu melihat kecocokan model atau mencocokkan bagaimana kita menyelesaikan tantangan ataupun mengambil keputusan, melainkan kita perlu juga melihat bagaimana value secara jangka panjangnya yang membantu kita untuk tumbuh sebagai individu. Kemudian di sini dalam konteks pendidikan saya melihat bahwa bukan hanya tentang mendapatkan nilai yang tinggi, tetapi memahami bahwa materi yang kita miliki akan bermanfaat di kehidupan kita dan juga karir kita. Dalam hubungan kita juga nggak sekedar mengikuti habit atau kebiasaan maupun rutinitas orang-orang yang kita kenal, melainkan perlu membangun koneksi yang bermakna dan saling mendukung. Di dalam karir juga demikian, bukan hanya berpikir bagaimana caranya mencapai target, melainkan perlu menciptakan impact ataupun dampak yang positif sehingga kita berkontribusi terhadap masyarakat. Seperti dalam model Rush ini, pada akhirnya menciptakan pengukuran yang bermakna dan adil. Maka hidup juga demikian, perlu tidak sekedar hidup, melainkan menemukan makna di setiap langkah perjalanan. Terima kasih, sampai ketemu di materi selanjutnya.